dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga untuk ke perkawinan itu. Ketika mereka ke ruangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 guyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya, haleluya. Pengakuan kita, iman kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kekal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita law pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi, "Ya Tuhan tiap jam semakin kita Sa
menyertai kita. Amin. Nats firman Tuhan. Bersama pada pagi hari ini terambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 12. Sekali lagi dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema keadaan Ayub diberikan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas seorang teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan aku terima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Syuah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut. Sejauh ini demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya milik Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua pertolongan-Mu yang masih kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Dan sekarang ya Tuhan Yesus, kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman. Kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan yang hina ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang mengurapi hati kami yang duduk diam untuk mendengarkannya, sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami, hamba serahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat hari Minggu dan selamat menjelang siang untuk kita semuanya. Pada hari ini terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Pendeta dan juga beberapa majelis di tempat ini yang memberikan saya kesempatan
untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah kenal siapa saya, tapi barangkali ada juga yang belum mengenal siapa saya, maka baiknya saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Ranisa Zilibu STH. Saya sudah berkeluarga, punya satu dan hanya satu suami, dan baru punya satu anak. Jika Tuhan berkenan memberikan lagi, maka diterima, kalau tidak juga disyukuri. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang satu sosok pribadi yang dinamakan dengan Ayub. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa kitab Ayub ini merupakan sebuah kitab dongeng. Ibaratnya kitab yang tidak masuk akal. Karena mengapa? Jika kita baca dari pasal 1 nantinya, di sana ada satu perbincangan antara iblis dengan Tuhan di dalam surga. Itu merupakan sebuah fenomena atau keadaan yang kadang banyak orang tidak masuk akal. Mengapa bisa iblis ada di dalam surga? Tetapi bukan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, apapun terlepas dari kata orang bahwa Ayub ini dongeng atau bukan, tapi satu yang pasti, Ayub ini adalah berisi firman Tuhan. Ini adalah kisah nyata dari seseorang yang pernah hidup di zamannya, yang saleh dan diakui kebenarannya di hadapan Tuhan. Jikalau kita berbicara tentang Ayub, pertama yang terlintas di dalam pikiran kita tentunya adalah mengenai kesalehannya dan juga mengenai penderitaannya. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan yang begitu hebat seperti yang dialami oleh Ayub. Dia mesti kehilangan ke-10 anaknya, harta bendanya hilang, dia dihujat oleh sahabat bahkan istrinya sendiri. Dan yang paling tragis, dia mengalami satu penyakit yang tidak ada obatnya. Coba kita bayangkan jikalau seseorang berada di posisi ini. Tentu dia pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan ini karena beratnya penderitaan yang dia alami. Apakah Ayub dapat dikatakan sebagai manusia yang gagal di dalam kehidupannya? Atau Ayub merupakan orang yang awalnya sukses lalu mengalami kemerosotan hingga akhirnya hancur sama sekali? Bukankah di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang baik dan benar itu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan terus naik dan tidak menjadi turun. Lalu mengapa Ayub harus mengalami penderitaan ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak pernah gagal di dalam hidupnya? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin 1, 2 kali atau bahkan berkali-kali. Orang yang sukses sekalipun, pengusaha sukses sekalipun, itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ilmuwan-ilmuwan terkenal yang menemukan berbagai macam penemuan itu juga mengalami berbagai macam kegagalan. Tetapi kegagalan tidak menjadikan mereka untuk menyerah, melainkan menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk menjadi cambuk agar mereka lebih dalam mencapai sesuatu. Ayub merupakan orang yang terus-menerus mengalami pencobaan dan penderitaan bertubi-tubi di dalam hidupnya. Tetapi penderitaan itu tidak menyebabkan Ayub menjadi jatuh atau mungkin terpuruk, melainkan Ayub mampu berdiri tegak dan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena apa? Jika kita baca di ayat pasal 42 ayat 2, karena aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub bisa bertahan dalam menghadapi apapun persoalan hidupnya karena dia tahu bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan pada hari ini adalah melestarikan budaya. Dan firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya ataupun membicarakan budaya. Tidak ada kata kebudayaan ataupun struktur
Tetapi jika kita pelajari dan simak baik-baik, ada beberapa hal yang dapat kita ambil, kita petik dari ayat ini. Yang pertama, di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menyuruh sahabat-sahabat Ayub untuk membawa persembahan kepada Ayub, agar Ayub yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak langsung menyuruh mereka aja yang mempersembahkannya? Mengapa tidak ketika orang ini aja yang membawa persembahan itu di hadapan Tuhan dan mereka yang mempersembahkannya? Mengapa harus melalui Ayub? Alasannya adalah di sini hal yang pertama yang diajarkan kepada kita adalah sikap saling hormat menghormati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita baca di Ayub pasal 2 ayat 12 sampai 13, ketika orang sahabat Ayub mendatangi Ayub dengan satu niat pada awalnya, yaitu untuk menghibur dan menguatkan Ayub. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi orang-orang yang mencemooh bahkan menghina Ayub. Dan hal ini menyebabkan murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka. Oleh karena itu Tuhan menyuruh mereka untuk mendatangi Ayub, dalam artian agar mereka belajar untuk menghargai dan menghormati Ayub. Ini pelajaran yang pertama yang kita dapat dari sini, yaitu sikap saling hormat menghormati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kita mengunjungi orang lain, atau jika seandainya ada di sekeliling kita orang yang sedang berduka dan dalam penderitaan, tindakan sebaiknya yang harus kita lakukan adalah berkunjung dan menguatkannya. Saat ini kita sedang berada di zaman ataupun dunia yang dinamakan dengan sistem sikap individualisme, di mana sikap saling mementingkan diri sendiri jauh lebih besar dibandingkan dengan sikap memperhatikan orang lain. Sehingga timbul istilah yang mengatakan siapa lu, siapa gua. Ada dulu waktu saya masih sekolah juga berkata, yang mati lu bukan urusan gua. Orang saat ini hidup dalam situasi yang saling mementingkan keinginannya sendiri. Ditambah dengan virus corona yang juga semakin merebak, menjadikan semua alasan bagi kita untuk saling tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali bahwa kita harus saling hormat menghormati, saling dukung, saling menguatkan. Justru di situasi yang sedang kita rasakan dan alami saat ini, yang kita butuhkan adalah penguatan, yang kita butuhkan adalah dukungan. Oleh karena itu jangan meninggalkan satu dengan yang lainnya. Walaupun pemerintah mungkin sedang mengerjakan yang namanya social distancing, jaga-jaga, tetapi bukan berarti dengan kita melakukan social distancing maka silaturahmi kita satu dengan yang lainnya juga putus. Lakukanlah dengan benar. Itu firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, ingat, setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Apa yang ditekankan di ayat ini? Yang ditekankan di ayat ini adalah saling memaafkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita menjadi orang yang pelit untuk memberi dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ya, dendam atau tidak mau mengampuni adalah sebuah dosa tersembunyi yang tidak pernah disadari, dan itu bisa menjadi duri dalam daging yang bisa mengacau balaukan seluruh struktur kehidupan kita.
ibarat seperti seorang anak kecil. Coba perhatikan anak-anak jikalau mereka sedang bermain. Karena itu sebenarnya untuk ibu-ibu, kalau anak-anak kita lagi berkelahi, jangan ambil rumusan, jangan malu kita orang tua yang menjadi berkelahi gara-gara anak-anak. Biasanya kalau anak-anak lagi bermain, mereka akan mungkin saling mengejek, saling menghina satu dengan yang lain. Dan untuk sesaat mereka tidak saling cakapan. Tapi perhatikan, tidak lama setelah itu mereka akan berdamai kembali, bermain kembali, bersama kembali. Itulah sifat anak kecil yang bisa dengan gampangnya memberi pengampunan kepada temannya. Berbeda dengan orang tua. Kalau kita orang tua, jikalau kita sedang berkelahi dengan sesama, itu biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan mungkin kalau kita melihat musuh kita itu dari dekat kita, sedang berjalan di samping kita, seperti kita sedang melihat setan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, lepaskan pengampunan dengan cara mendoakan. Beranikah Bapak Ibu mendoakan musuh kita atau orang yang sudah menyakiti kita? Dan Ayub mengalami pemulihan setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Artinya, berkat Tuhan juga akan mengalir di dalam kehidupan kita setelah kita berani melepaskan pengampunan kepada orang lain yang pernah mungkin memanfaatkan kehidupan kita atau mungkin pernah menyakiti kita. Karena di saat kita memberikan dan melepaskan sebuah pengampunan, maka di saat itulah kita dapat mengikhlaskan dan menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini tentang melestarikan budaya adalah di ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Saling kunjung mengunjungi. Ini adalah budaya yang harus kita lestarikan. Saling kunjung mengunjungi. Ya. Tadi sebelum ibadah kedua ini dimulai, di belakang kami Bapak dan Benwin bercerita. Tradisi kita orang Nias biasanya kalau yang namanya hamba Tuhan datang berkunjung ke rumah seorang jemaat, itu biasanya menjadi beban yang cukup berat bagi jemaat. Kenapa? Karena dia harus berpikir kira-kira saya akan menghidangkan apa untuk pendeta ini. Kira-kira saya harus menyiapkan apa untuk hamba Tuhan ini. Bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini. Persembahan yang dimaksudkannya di ayat berikutnya itu nanti di ayat ke-11C yang mengatakan bahwa mereka membawa persembahan, itu bukan persembahan dalam bentuk fisik, bukan persembahan dalam bentuk hidangan, bukan persembahan dalam bentuk uang atau apa, tetapi persembahan dalam bentuk totalitas diri kita di saat kita mengunjungi orang lain. Yang dibutuhkan oleh orang yang ada di sekeliling kita di saat mereka berada dalam suatu keadaan dan situasi penderitaan adalah kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Dan di saat kita mengunjunginya, maka harus ada tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan. Nats paralel hari ini di dalam Yohanes pasal 2 menceritakan tentang perjamuan kawin di Kana. Di ayat itu dijelaskan bahwa sebuah keluarga sedang mengadakan pesta, lalu terjadi sebuah peristiwa atau sebuah keadaan di mana mereka kehabisan anggur. Dan tentu hal ini akan
hanya sekedar berkata, ulau balik, belum kujudu, mani tahu ya mau. Bukan hanya sekedar itu, tetapi yang diinginkan adalah kita hadir, berada di sisinya, mengunjungi dia dan mendengarkannya. Itulah yang dinamakan dengan saling sikap mengunjungi satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 12 nanti dikatakan bahwa Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia diberkati berlipat kali ganda. Pertama, Ayub diberikan anak-anak gadis yang cantik. Saya tidak tahu seberapa cantiknya anak-anak Ayub, tetapi saya yakin pasti mereka merupakan gadis-gadis yang cantik. Tuhan mengembalikan kekayaannya berlipat kali ganda. Dan Tuhan memberikan umur yang panjang. Umur yang panjang dalam hal ini dalam konteks kesehatan. Ya, artinya apa? Ayub sudah pulih kembali dari penyakitnya dan dia menjadi sehat kembali. Itu karena apa? Karena sahabat-sahabatnya mengunjungi dia dan Ayub melepaskan pengampunan untuk mereka. Pada saat kita datang dan mengunjungi seseorang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang itu akan mendoakan kita dan kita akan memberikan semampunya yang kita punya kepada orang yang meminta pertolongan. Lalu orang yang meminta pertolongan akan kembali mendoakan kita. Kemudian di saat kita menghibur seseorang, seseorang itu akan kembali mendoakan kita. Maka segitu seterusnya akan ada hubungan timbal balik di antaranya. Hubungan ini tidak akan putus, berkesinambungan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita di saat kita bisa saling hidup dengan rukun satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan. Jemaat OLKP Jakarta ini merupakan jemaat yang besar tentunya. Dan tanpa dukungan, tanpa penguatan dari kita, orang-orang yang sudah dipercayakan untuk menjadi pemimpin di dalam jemaat ini tentu tidak akan mampu dan bisa menjalani tugas mereka dengan baik. Maka fungsi kita di saat seperti itu adalah menguatkan dan mendukung kinerja mereka. Bukan menjadi seperti teman-temannya Ayub yang datang mencela, menghina, dan mengejek Ayub. Tetapi yang dibutuhkan adalah penguatan dan dukungan dari kita semua. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inti dari firman Tuhan pada hari ini kepada kita adalah mari kita saling hormat menghormati, memberi maaf dengan lapang hati kepada orang lain, dan saling kunjung mengunjungi untuk menguatkan, memberi penghiburan, dan memberi rasa penghargaan kepada orang yang sedang mengalami suatu kedukaan ataupun penderitaan. Maka pada saat itu berkat yang daripada Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Maaf sebelumnya, ayat yang menjadi ayat hafalan kita terambil di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jemaat Tuhan, kami akan bangkit berdiri, kita bernyanyi, kami telah dengar. Amin.
Tuhan Yesus, Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini dalam kehidupan kami. Kami boleh mengawali ibadah kami dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa dan segala kesalahan kami selama kami duduk diam di hadapan-Mu pada saat ini. Mungkin kami sedang merenungkan hal yang lain, tetapi tubuh kami berada di tempat ini. Mungkin kami sedang memikirkan hal yang lain, ataupun kami sedang melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, agar jangan menjadi penghalang penghambat berkat-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan-Mu kehidupan dari seluruh jemaat-Mu yang datang di rumah-Mu pada saat ini. Apapun keberadaan dan situasi mereka saat ini Tuhan, hanya hamba serahkan pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bercampur tangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Engkau yang memberkati keluarga mereka. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati setiap rencana mereka, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang menguatkan dan menghiburkan hati yang mulai lemah, hati yang mulai tawar, hati yang mulai kejut akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali pulih dan boleh kembali kuat di dalam Engkau ya Bapa. Hamba mohon kepada-Mu Tuhan Yesus pada saat ini, mari Engkau ajarkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk bisa memberikan maaf kepada orang di saat orang lain berbuat salah kepada kami. Ajar kami untuk selalu tekun dalam menguatkan, dalam menghibur satu dengan yang lainnya ya Tuhan, sehingga kerajaan-Mu, sehingga kedamaian-Mu boleh terbentuk di dalam jemaat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan kepada-Mu anak-anak kami yang hadir di tengah-tengah kami saat ini, yang saat ini sedang mungkin duduk di bangku studi mereka masing-masing. Mari Engkau tolong memberkati ya Bapa. Di dalam masa-masa pertumbuhan mereka, hamba menyerahkan dan pertaruhkan mereka kepada-Mu. Engkau yang menjadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Engkau yang menjadikan mereka sebagai anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Mari berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau sebagai orang tua Tuhan, sehingga kami dapat membimbing menuntun anak-anak ini seturut dengan kehendak-Mu. Masa depan dan cita-cita mereka ya Bapa hanya berserahkan pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, karena hamba yakin Engkau sudah menyediakan masa depan yang terbaik untuk mereka. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan kepada-Mu rencana-rencana yang sedang dipikirkan dan direncanakan oleh jemaat-Mu saat ini. Baik pemuda-pemudi kami di dalam masa-masa pencarian jati diri mereka, Engkau yang membimbing mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan, sehingga mereka tidak salah dalam memilih jalan. Engkau juga yang memberkati rencana di Sabtu depan akan diadakannya pemberkatan nikah di tempat ini. Segala persiapan yang sedang direncanakan oleh kedua mempelai kami serahkan pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan cuaca yang baik, dan cukupkan segala dana yang dibutuhkan sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan kepada-Mu hamba-hamba-Mu yang sudah mempercayakan untuk memimpin jemaat-Mu di tempat ini, dimulai dari Ibu Pendeta hingga ke jajaran majelisnya. Mari Engkau tolong kuatkan mereka Tuhan. Berikan kesehatan di antara mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas yang Kau percayakan kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terlebih kami menyerahkan kepada-Mu rencana pembangunan yang sedang berjalan saat ini di jemaat ini. Mari tolong Tuhan, Engkau yang mensukseskan pembangunan ini sehingga boleh terselesaikan tepat pada waktunya. Segala kekurangan dana yang sedang dibutuhkan saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan
cukupkan yang melalui anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba-Mu yang boleh tergerak hatinya. Dan kami yakin ya Bapa, rencana indah dan besar ini akan terselesaikan pada waktu yang sudah Engkau tentukan nantinya ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang menjadi pengelola dari pembangunan ini, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat ke daerah-daerah. Mari Tuhan, pakailah para pemimpin kami untuk boleh menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil boleh lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan golongan ataupun kepentingan mereka sendiri ya Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi keputusan mereka saat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di atas kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah saat ini. Engkau yang menolong mereka Tuhan, Engkau yang memberkati setiap obat-obat yang diminum, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan tetap bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ada begitu banyak yang belum kami minta dalam doa kepada-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sudah jauh mendengar dan memberikannya kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa di surga yang bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan kami, menuntun kami, memberkati kendaraan yang kami pakai sehingga kami dapat sampai dengan selamat di keluarga kami masing-masing. Jadikan kami sebagai berkat, jadikan kami sebagai surat-surat-Mu yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini hanya Hamba serahkan pertaruhkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga